banyak sekali dari Brazil, dari kita Kolombia dan lain sebagainya. Biji-biji kopi luar yang malah kita banyak ini ya. Ya, makanya, wow, ini kayaknya nasionalisme kita. Harus perlu dijaga lah, Perlu ditingkatkan. ditingkatkan, apalagi semasa pandemi ini, ya kan. Perkuat dulu mungkin produk-produk lokal yang apa yang kita bisa jelajahi, itu yang kita konsumsi, gitulah intinya. Jadi itu awal mulanya beli di Australia itu lebih mempelajari tentang barista. Iya. Karena keinginan buat memajukan produk-produk lokal lah ya. Iya, benar. Tapi nggak salah juga ya, mungkin yang kita bisa lihat kan di luar, mungkin kayak beli tadi bilang di sana biji kopi Aceh Gayo, Kintamani itu bisa dijual dengan harga yang tinggi, sedangkan kita di Indonesia masih menggebu-gebukan biji kopi dari luar. Oh ini bagus, padahal produk kita dari dalam negeri sendiri pun jauh lebih bagus kan. Ya, pada saat itu saya bisa tanya-tanya kan ke teman-teman di sana juga. Oh ini brokernya dari mana, distributornya dari mana, terus dari sini. Tapi dia beli bijinya murah juga di petaninya. Jadi, loh kok bisa gitu loh. Sedangkan si petani ini yang mempunyai kerjaan yang lebih banyak daripada si distributor, si eksportir ini dan lain sebagainya. Wow, ini menurut saya sih nggak fair gitu. Nggak fair dari segi ekonominya si petani ini. Terus si eksportirnya ini, wah cuman ya ngambil dan dia jual keluar gitu. Sayang sekali sih menurut saya. Tapi mungkin kedepannya kita juga pengen ikut berbisnis, berkompetisi di situ dengan apa yang kita sebut fair trade. Jadi si petani juga dapat hasilnya yang bagus dan mereka si eksportir juga bisa 50-50 lah ya. Jadi ya petani dapat keuntungan yang lumayan, eksportir juga bisa mendapat keuntungan dari petani dan ininya pembelinya dia di luar. Benar. Selain bekerja di bar, kayak waktu ini kalau nggak salah, Okanga juga sempat cerita kalian punya kayak bar catering gitu ya di Australia dulu. Oh ya dulu setelah kita ikut kompetisi, terus kerja di bar dan di situ kita banyak ketemu orang, artinya ya banyak lah ketemu calon-calon gini. Can you do our wedding please? Waduh, gimana nih, bisa apa enggak nih gitu. Pertama sih artinya agak kagok juga. Terus ada satu course datang, ada 2 course datang, 3 course datang. Ini oke juga nih, harus kita coba gitu. Ada kesempatan dalam ini lah ya. Iya, ada kesempatan. Terus kita coba buat satu draft proposal. Ini ada 6 koktail dengan 100 pack, 200 packs, 1000 packs, dan ini harga-harganya dan include kalian udah termasuk dapat flair bartender, kita jual namanya enggak lah, saya dan lain sebagainya. Terus if you do flair show, kamu juga bisa bayar ekstra dan lain sebagainya. Dan itu kita kasih proposal kita ke mereka dan mereka sangat antusias sekali. Wow, this is cool gitu. Jadi I never had experience like this before gitu. I want to get you to work for me in my wedding, in my birthday party dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita mulai
ngambil quote ada 1, 2, 3, 4 dan Berarti- banyak sekali. Jiwa pengusaha udah terbentuk dari sana. Dari skill sih sebenarnya. Skill dulu Ya, tuh, dari skill, setelah skill ada kesempatan. Kadang-kadang kita sendiri kesempatan itu sebenarnya ada di depan mata, tapi ada satu gap yang kita masih harus lalui itu, dan itu adalah skill itu. Entah itu skill jangan jauh-jauh, entah itu skill berkomunikasi. Ya, ya. Kan ada banyak sekali saya lihat orang pintar sekali bernegosiasi kan. Nah, itu juga salah satunya. Bahasa Inggrisnya juga bagus. Selain bahasa Inggris dia juga menguasai bahasa yang lainnya. Jadi Nah, ada poin-poin plusnya lah ya. ya, ada banyak sekali sebenarnya yang bisa buat kamu ke jenjang-jenjang yang seperti itu. Kalau kamu terus giat berusaha dan melihat peluang-peluang yang ada, gitulah istilahnya. Jadi Pada itu saat ya. itu juga kita kaget, kita naruh quote $500 pada saat itu untuk flare bartender. Itu flare show aja cuman ya kira-kira 15 menit dan Paling mereka panjang lah 15 menit ya. ya 15 menit dan mereka oke aja, fine aja. $500 dalam 15 menit, why not gitu. Terus kita juga ada dapat quotes dari Gold Coast gitu. Kita kasih penawaran dan flight, accommodation dan lain sebagainya itu ditanggung mereka, dan itu mungkin kira-kira ya lebih lah dari $1.500 dan mereka oke. Just fine. Ya mereka dia bayar skillnya kamu gitu loh. Dia nggak Jadi mereka artinya- emang menghargai skill yang kita ya, punya lah ya. dia sangat menghargai sekali kalau mereka lihat kamu punya nilai lebih sesuatu dan di situ ada value-nya, why not gitu. Ya, jadi fair sekali sih menurut saya pribadi. Keren banget ya. Ya, Nah kan setelah beli berkarir nih lama di Australia kan, itu udah dari bar catering kan, anggaplah itu usaha pertama ya di sana. Ya, Awal bar mula catering, ini punya usaha. Balik ke Bali, apa yang beli impikan atau cita-citakan setelah berkarir nih di setelah sana? berkarir di Australia gitu ya. Jujur ya, Apa yang beli, apa nih, image, what is your imagine when you back to what's you gonna do next gitu ya kan. Sebenarnya saya pengen jadi petani. balik jadi petani Banyak kan? jadi petani. Petani apa? Petani kopi. Oh karena Ya. tadi itu ya? Iya, karena tadi saya pengen berkecimpung di dunia perkopian. Kenapa saya tidak mencoba dari Oh dari petani bawah dulu. lah ya, dari kita dari cara menanamnya, Iya, struktur gini, geografi atau selain yang lain-lainnya itu. iya, di situ ada kesulitan-kesulitan yang harus diatasi lah seperti itu. Jadi pada saat itu saya ingin jadi petani dan saya ya sekarang masih tetap petani sih. Jadi tetap petani. Saya untuk saat ini saya mencoba varietasnya si Arabica yang saya ambil dari Kintamani, tapi saya coba di Tabanan sendiri gitu. Berarti awal inginnya jadi petani, bukan pengusaha restoran kayak ada. Pengusaha restoran itu mungkin nilai plus ya, nilai Nilai plus plusnya. sendiri di tengah perjalanan. Ya kembali lagi setelah kita jalan terus kita keliling-keliling ke daerah Seminyak, ke Canggu, ke Brawo. Kita juga senang ngopi juga kan, dan terbersit keinginan kenapa tidak saya berkecimpung juga di dunia retail gitu. Jadi anggapan awalnya balik ke Bali pengen jadi petani, untuk memasarkannya itu beli ingin buat suatu tempat yang bisa dijadikan tempat pemasaran, tempat langsung untuk testing kopinya dan sebagainya kayak gitu mungkin. ya kayak tour lah gitu istilahnya. Kalau misalnya ada nih orang customer atau antusias kopi lah, dia pengen nanya, ini kopimu enak bro, dari mana ini kopinya? Itu dari, saya bisa bilang one day, mungkin belum sekarang karena masih proses. Iya. Masih proses. Itu kopinya dari sini pak, dari Kebun saya sendiri. dari Tabanan, dari desa ini gitu. Kalau saya bilang kebun saya sendiri kan untuk kepentingan pribadi nih. Saya jadi bilang ingin- dari desa ini gitu.
oh gitu ya, kita juga ada turnya juga loh, silahkan. Kalau misalnya berminat silahkan Bapak Ini ya daftar di sini, kita bareng-bareng ke sana, mungkin 4, 6 sampai 10 orang, silahkan ke sana gitu. Nah, setelah di situ, selain mereka bisa mengetahui tentang perkopian juga, bagaimana mungkin si petani itu bisa menjelaskan lebih jauh lagi daripada saya kan, karena Iya, mereka setiap hari berkecimpung dengan dunia itu. Mungkin setelah itu mereka ikut tur menjelaskan bagaimana caranya ini, dan mungkin digabungkan dengan desa wisata, ya kenapa tidak. maksudnya beli itu gininya ya, travelnya mungkin. Iya, mungkin kayak jalannya lah menuju ke sana, artinya marketingnya gitu lah mungkin ya. Seperti itu. Ini udah berapa lama nih beli? Kalau boleh tahu nih berdirinya Urban Bites ini. Kira-kira 1 tahun 7 bulan. Oh, udah. 1 tahun 7 bulan tahun Urban ya? Bites. Tapi sebenarnya sebelumnya bukan Urban Bites namanya. Apa sih dulu? Padi Grill and Bar. Padi Grill and Bar. Ya, Padi Grill and Bar. Terus kita dulu marketnya pagi kopi, malam grill. Nah, tadi ada dua gini tuh, dua target konsep ya. gini lah. Ya, dua target market yang ingin disasar. Setelah beberapa bulan berjalan, 8 bulan berjalan, akhirnya kayaknya ini kurang greget, ini grillnya ini kurang masuk ini. Akhirnya setelah kita melihat sekitaran, pasar lagi, market lagi, kayaknya kita harus berubah. Harus berubah Jadi dan Power Rangers. jadi Batman. harus mengikuti tren yang ada sekarang. Nah, akhirnya kita mengangkat Melbourne Fusion Breakfast. Jadi di situ kita bawa Melbourne Style Breakfast, itu kita bawa ke sini. Lunchnya lebih ke healthy food, dan dinernya kita ganti, steaknya kita ganti dengan produk-produk yang lebih ke urbanis lah, maksudnya lebih ke umum gitu. Tapi di sini kita menonjolkan ke steaknya. Di sini kita ada tuna steak, mahi-mahi steak, itu 2 produk yang jadi unggulan kita. Best sellernya di sini. Best sellernya di sini dengan harga yang affordable. Oke. Ya. Karena lumayan gini juga ya. Lumayan ya, setelah dijalani artinya bisa lah. Tapi kalau dilihat, kok susah ya, susah gampang. Nah, selama pandemi ini apakah ada keluh kesahnya dalam bisnis ini? Dalam berbisnis ini memang keluh kesah itu pasti ada banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dijalani dan harus dibereskan, itulah intinya. Dari PPKM dulu buka sampai jam 9 malam, terus itu udah kita lalui, terus turun jadi jam 8, terus tablenya, sitting capacity-nya harus dikurangi 50%, itu juga sudah kita alami. Nah, di situ kita harus berpikir gimana sih bisa menyelamatkan tempat ini dan teman-teman kita juga yang ada di kitchen, ada di bar, ada di depan juga, supaya mereka tidak dirumahkan. Itu aja intinya. Jadi di situ kita ingin untuk tetap survive, dan ada beberapa strategi yang kita lakukan lah untuk tetap boat ini berlayar, itulah itu ya. Biar kapal ini tetap berlayar ya. Kapal ini tetap berlayar. Jadi beli tetap mementingkan orang-orang sekitar beli juga ya. Jadi nggak kepentingan sendiri aja lah ya. Ya itu sebenarnya sih harus sebenarnya. Kalau misalnya as a kita owner ya harus dilakukan gitu. Harus sebenarnya dilakukan kalau kita di masa pandemi ini selfish gitu. Terkadang karma itu cepat berjalan sekarang ya kan. Ya, I think everyone believe in karma. Tapi ya kita punya keinginan tetap survive dengan cara apapun itu. Kita
marketing kita double, bahkan saya juga ikut juga marketing delivery juga saya ikut. Di delivery itu kita ngobrol ke customer, this is your food, kita service kita harus kita tingkatkan lagi lebih ke personal friendly. Kalau misalnya si customer ini datang ke tempat kita, kita anggap dia sebagai teman, main ke rumah kita. Jadi dia merasa welcome. Artinya itulah. Come as a guest, live as a friend. Wah, this is a good motto. This is a good motto. Good quote ya. Yeah, good quote of Come the as a day. guest, live Come as a friend. Yeah, live as a friend. Oh, this amazing. Wah, mantap. Ya seperti itu lah. Jadi itu yang sering dilakukan di sini pada customer yang. Ya, selain itu juga kita setiap ada delivery sekarang free delivery around Brawa, Canggu, Padonan dan lain sebagainya. Terus kalau masalah harga terus terang kita tidak bisa memantau harga sebelum pandemi juga. Sekarang harganya udah turun sekitar ya boleh ya Yang masih 40% gitulah. Yang penting masih bisa survive. Itu masih bisa survive. Itu sih salah satu yang bisa kita share ke teman-teman, selain juga penghematan dari intern. Misalnya kalau di kitchen ini sebelum mereka closing itu kayak kulkas dan lain sebagainya itu harus saving cost juga, karena di end of the day, di akhir bulan itu juga it will come back to the staff. Ya. Jadi ada yang beberapa hal yang emang kalau misalnya bisa dikurangin ya kurangin. Ya. Kalau yang bisa dimaksimalkan ya dimaksimalkan dulu. Ya. Meskipun kita tertatih-tatih untuk bekerja saat ini ya. Benar. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah ada proyek yang gini apa tuh? Proyek kedepannya untuk mengembangkan Urban segitulah. Bites ini ya lah. Urban Bites ini di setiap bisnis itu pasti ada roadmap kedepannya, dan itu kebetulan kita juga punya planning ke depan untuk selain kita ingin dan bisa survive di satu tempat ini, kita ingin mengembangkan yang kita sebut Urban Express mungkin ya. Karena Urban Express espresso gitulah. Jadi kita ingin membuka beberapa tempat kecil cabang untuk mengenalkan mungkin di daerah yang di luar dari tempat ini, dan kita ingin memperkenalkan brandnya kita juga, kopinya kita juga, dan suatu saat jika mereka visiting this area, dia langsung ingat tempat kita. Oh, kayak brand awareness gitu. Ya, brand awareness juga. Itu sih yang bakalan kita lakuin ke depannya untuk positioning brand lah ya. Tapi ada event-event terdekat yang mau beli ikutin gitu. Event kayak apa? Misalnya kayak pameran atau apa gitu. Kalau pameran itu setiap minggu kita memang ada misalnya brosur, pamflet dan lain sebagainya di Sunday Market. Sunday Market, entah itu di mana ada Sunday Market, di situ kita taruh ya. Kayak di Batu Bolong, kalau ada di Seminyak kita taruh di Seminyak. Jadi ya seperti itulah, kita tetap harus mengingatkan bahwa brand kita itu ada dan eksis di tempat ini. Itu ya. Jadi pokoknya tetap untuk proyek ke depan tuh mengembangkan apa yang udah ada sekarang ya. Ya. Dan sebelumnya juga saya sama Ari Barker sama Oka Angga juga sempat membuka bar di Seminyak yang namanya Pintu Merah. Itu bar arak yang memang di Ari sebagai konseptor itu memang beliau berpikir out of the box, saya lihat, dan konsepnya itu memang sangat luar biasa. Dia ingin menyatukan
arak-arak dari seluruh daerah yang ada di Bali, dari Karangasem, Beleleng, Tabanan, Denpasar, Badung dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kayak Yang- mau buat suatu arak galeri ya mungkin. ya arak galeri. Kan sebelum-sebelumnya teman-teman kalau berpikir arak Karangasem. Tapi sebenarnya ada banyak sekali talenta arak ini dari Tabanan, dari ini lain sebagainya. Dan pada saat itu ya Ari Barka dan Oka Angga membuat racik signature cocktailnya mereka dengan dengan baik sekali, Dengan Eh, bahan dasar arak. dengan bahan dasar arak yang rasanya memang nggak bisa diragukan lagi lah. Iya Kok sih. ini kita minum, ini serius nih dari Arak. serius, mantap, keren sekali. Ya kayak gitulah. Tapi ya terus terang karena corona ini kita postpone dulu, kita tidak menganggapnya itu tutup, kita postpone dulu karena memang ide itu sangat luar biasa sekali. Dan Ari Barka sebagai konseptor, Oka Angga sebagai eksekutor dan mereka sudah tahu, they know what they do gitu. Jadi ini mungkin kita postpone dulu dan kita tunggu momen-momen kedepannya yang tepat untuk kita bisa ikut berpartisipasi dan eksis lagi di dunia Arak-arakan. gitulah intinya. Jadi bagus juga sih kan yang kita tahu untuk saat ini kan banyak yang mengatakan bahwa arak itu legal ya. Ya, Tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya isi pergubnya itu. ya isi Yang dan dimana di pergub itu juga mengatakan arak legal yang bisa dikatakan arak legal adalah arak yang mempunyai BPOM dan pita cukai kan. wow, iya. Tapi kalau misalnya beli dan trio kue-kue itu mungkin setelah corona ini ingin membangkitkan lagi Iya. pintu merah itu dan ya setunggara bisa tercapai lah tujuan dan niat awalnya itu. Semoga bisa jadi galeri arak, jadi orang ke sana itu tidak hanya sekedar minum tapi juga mendapatkan edukasi kan. Iya, benar. Edukasi yang artinya bahwa dulu kan teman-teman pikir, customer tuh pikir arak itu adalah minuman yang terpinggirkan gitu, artinya Hal yang tabu lah. hal ya. yang tabu, orang minum arak gitu. Hmm. Sekarang dengan konsep yang ada, kita ingin naikkan derajatnya si Dengan- arak ini dan menjadi tuan rumah lah di pulau sendiri gitu. Si Kubah aja punya ram dan mereka bangga. Iya. Ram dan yang hijau-hijau itulah. Bali punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali. Kenapa kita tidak explore itu lebih jauh lagi? Dan nanti bisa di-combine ya sama kopi lah mungkin. Ya, bisa komen dari kopi di Pitu Merah sendiri juga kita sebelumnya combine dengan kopi. Mhm. Saya lupa nama koktelnya. Koktelnya lupa. Coklat mamba. Ya, semoga semua bisa tercapai lah. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Ya, Apa itu pilihan lah ya. pertanyaan pilihan. Ya. Apa itu? Ini Boleh lihat. lebih prefer untuk jadi bartender atau barista? Kalau disuruh memilih, saya memilih Atau bartender atau barista. Barista. Kan atau ada. ya. Di pilihan Kenapa? ada. Ya tahu jadinya. Kenapa? Eh, Apa pandangan Bim? Enggak. Mungkin menurut Bim bartender barista itu sama atau mungkin spesifikasinya atau klasifikasinya itu gimana? Ya, menurut saya sendiri pribadi bartender sama barista itu mempunyai karakteristiknya sendiri ya, dan mereka ini punya kekuatannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memilih. Kadang-kadang orang disenang bartender, tapi ketika dia ingin mencoba ke barista, dia jadi suka juga barista. Nah, orang di barista ini ingin mencobanya, keren sekali jadi bartender, pengen coba nih, dan akhirnya mereka jatuh cinta kedua-duanya gitu. Jadi menurut saya ini dua hal yang
sangat bisa sekali disatukan oleh teman-teman Dua semua. hal yang berbeda kan tapi satu. Ya, jadi satu. Mungkin bisa dilihat dari departemen juga sendiri. Di bar, di situ pasti ada kopi. Di kopi itu kadang-kadang ada walaupun nggak banyak ada spirit dan lain sebagainya. Jadi kedua job ini punya karakteristik yang berbeda, powernya sendiri. ya, yang luar biasa sekali juga. Terus yang kedua ini, kopi atau koktail? Kopi atau koktail? Nah ini juga depends on the day. In the morning we drink coffee, in the evening we drink cocktail. Sometimes some people bisa minum koktail loh di pagi hari. Some people kayak Bloody Mary mungkin ya Tapi bisa. untuk beli sendiri nih, Tapi kalau suruh milih. kalau saya disuruh milih ya depends on the time. Misalnya kalau ya pagi ya pasti Kopi. saya pasti kopi. Tapi kalau koktail saya memang pecinta koktail juga dan saya sering juga pengen nyoba-nyoba dari venue satu venue lainnya. Mereka kalau misalnya kita dengar, kita tanya ke bartendernya, bro kenapa kamu bisa buat koktail dari cabe gitu misalnya, ceritanya panjang beli gitu, saya pengen dengar juga. Penasaran lah ya. Penasaran, bla 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 bla. Ini mirip juga dengan kopi. Ketika kita ngopi di satu coffee shop, bro ini biji kopi dari mana nih bro? Biji kopi ini dari NTT beli. Serius bro? NTT ada? Jangan salah, NTT itu tanahnya subur juga bro, sama kayak di Bali gitu. Masa sih? Oke. Jadi kita sama-sama juga melihat ini potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Ya. Terus ya sama juga koktail juga seperti itu. Kalau untuk kopi Aceh Gayo atau Kintamani? Aceh Gayo atau Kintamani? Menurut saya sih untuk saat ini pribadi sih Kintamani, karena saya udah beberapa kali main ke Kintamani, ketemu dengan petaninya, nanya-nanya juga, ingin berguru juga kepada mereka karena saya juga seorang petani. Mereka terus terang saat pandemi ini mereka struggling sekali untuk menyalurkan produknya ke market kan. Jadi kalau ke luar negeri udah nggak bisa, terus kalau ke Indonesia juga ya nggak terlalu jalan sekarang karena ya ekonominya lagi turun. Jadi tapi menurut saya pribadi sih kopi ini akan menjadi suatu kebutuhan bukan menjadi sebuah tren. Tapi kopi kan udah menjadi salah satu lifestyle kan. Ya, lifestyle. Untuk di kaum milenial seperti sekarang ini. Iya. Mungkin pada saat dulu ya tahun 2010 itu orang muda-muda itu ngopi, ngapain aku ngopi bro, mending kayak aku orang tua ya. Kayak orang tua aja, ntar kamu sakit kepala lagi segala macam gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat di masyarakat kan, misalnya umur bro nih kayak umur 19 tahun ya? 17 saya beli. 17. Iya. Plus 20. Enggak. 17 tahun, 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Jadi kayak kita inilah keluar, halo bro, kemana nih? Ngopi mana ya? Ngopi kayak gitu. Jadi mindsetnya udah keluar. Berbeda lah ya. Berbeda. Terus dalam satu hari ini, ada satu yang kurang dulu. Kayak kurang apa? Ya ngopi gitu. Jadi kalau dulu kan kopi itu biar keren, slowly naik jadi satu kebutuhan. Apalagi dulu kalau mau ngopi itu ke kopi shop yang mahal-mahal. Yang mahal-mahal. Sebenarnya saya terus terang pribadi sih, saya anti brand internasional. Kopi internasional itu saya anti sekarang. Enggak, kayak kalau dulu kan yang adanya yang kayak gitu aja. Kalau sekarang kan udah banyak kan. Iya, banyak sekali pilihan-pilihan coffee shop yang entah itu punya tetangga, punya teman-teman dan lain sebagainya. Yang penting kita ngopi ke tetangga atau ke coffee shop punya teman. Ya selain membantu ekonominya mereka, kita juga nggak tahu mereka punya anak, mereka punya keluarga yang perlu dinafkahi. Nah, itu yang harus sebenarnya kita lihat lah dari segi konsumen sendiri. Betul. Yang terakhir,
Ada yang terakhir nih. Ada. Waduh. NKRI ada Australia. Oh, pastinya NKRI lah, karena KTP masih KTP. Bali, terus paspor masih paspor Indonesia. Nah, Apa ada keinginan untuk pindah negara? Keinginan karena memang dari dulu saya dari keluarga kecil juga ya pro dengan tani kita lokal lah, jadi saya kira itu Nggak ada. jauh sih. Tapi untuk menjadi eksportir ada. Kalau jadi eksportir itu untuk menaikkan taraf hidup orang banyak itu ada itu Ada. sih mau pengen kedepannya sih pengen untuk ikut berkecimpung lah, kan banyak sekali ada pemain-pemain eksportir di situ, dan saya juga pengen belajar lah dari mereka itu lah. Oke. Tadi kita udah ngomong banyak kan. Coba kasih quotes untuk teman-teman yang dirumahkan nih, biar mereka tetap bisa survive lah. Coach untuk Biar mereka nggak patah menyemangati semangat. ya. Bukan coach sih, mungkin sedikit cerita bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk survive, dan jika kita tidak mempunyai skill sendiri masing-masing, kita akan tergerus oleh globalisasi ini. Jadi suatu saat nanti kita nggak bakalan tahu ini bakalan terjadi lagi di tahun 2024, 2030, entahlah. Itu kita harus punya second plan. Jangan kita terus fokus berkecimpung di satu Wadah. Ya artinya kalau bekerja jangan selalu bekerja, tapi kita juga harus punya plan yang kedua. Mungkin sisihkanlah nanti uang kita untuk yang lain-lainnya, ya emergency lah, untuk sesuatu yang emergency, karena ya menurut saya pribadi pandemi ini akan melahirkan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tangguh ke depannya gitu. Itu nih, itu aja. Ya itu aja sih menurut saya. Oke, itu dia tadi obrolan kita yang alur ngidul. Iya, kalau misalnya saya ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Tapi kalau ada satu atau dua hal yang misalnya menurut kalian positif, kalian bisa ambil. Yang negatif silakan dibuang. Yang negatif silakan dibuang. Oke, terima kasih Bli. Terima kasih banyak Andre sama timnya sudah datang ke tempat kita ngobrol-ngobrol bareng. Ngobrol santai ya. Ngobrol santai aja. Buat teman-teman juga silakan datang ke sini Jangan main-main. lupa ya. Kita Ada ngobrol. promo sini. Ada Pasti banyak ada, sekali ya. promo-promo yang bagus lah ke depannya. Oke, bye bye. Oke, terima kasih banyak. Dadah.